Salam saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Hamasiah Adonai. Salam sahabat di mana saja Anda berada, baik itu di Nabire, di Deyai, Paniai, Tage, Tigi, dan juga di Kaimana, Soron, Manokwari, Biak, Serui, Raja Ampat, Waropen, Numfor, Jayapura, Merauke, Wamena, Yalimo, Puncak, Puncak Jaya, dan juga Nduga, dan Nabire, Merauke, haleluya. Salam untuk hari Sabat ini untuk bagi mereka yang sedang menjalankan ibadah Sabat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di Matius 10, Keluaran 20, ayatnya yang ke-7, kuduskanlah hari Sabat. Dan sampai selama-lamanya tidak akan merubah hari Sabat itu, karena pada hari Sabat ini Tuhan masuk keluar ke bumi, dan Yesua bersama dengan pada saat ini ada di bumi bersama kita, cuma kita tidak lihat dengan mata kepala, tapi dalam roh dia ada. Di mana tempat Anda berada beribadah, di situ Anda ada. Yesua ada bersama-sama pada saat ini. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, sesuai dengan hukum firman-Nya di Yeskel 46 ayat 1 dan 2. Selama 6 hari kerja pintu gerbang timur itu harus ditutup, tapi pada hari kecuali pada hari Sabat itu baru dibuka, karena Yesua Raja di atas segala akan masuk melalui pintu gerbang timur, Golden Gate, yaitu di Papua, tempat tanah tumpah darahnya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Hamasiah Adonai, pada saat pagi ini Bapa memberikan kami firman Tuhan tentang Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-20. Tapi renungannya hari ini adalah dari cerita tentang Petrus dan Cornelis. Petrus dan Cornelis, ya itu Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke terakhir 48. Nanti bisa baca sendiri. Hari ini firman Tuhan berikan kepada kita firman itu. Hari ini kita renungkan. Baik, sebelum kita renungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sabat, Bapa Tuhan atas sabat, hari ini kami sangat mengucap syukur karena hari ini Engkau sedang menyelesaikan satu perkara besar, di mana Engkau telah mengakhiri setiap penyembahan daripada marga-marga penjaga binatang, penjaga ular, dari dosa mereka moyang turun temurun. Tadi ini sudah diakhiri, dan semua binatang-binatang ular yang berketayangan di atas Papua untuk memburu orang asli Papua, Engkau telah mulai potong leher. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, memuji Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja beracara di tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah Adonai kami berdoa. Lindungi kami, pagari tutup bungkus kami dengan darah yang kudus. Haleluya, amin. Salam saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Hamasiah Adonai. Baiklah, saya membacakan satu firman Tuhan dari sekian banyak firman Tuhan, yaitu ayatnya yang ke-20. 19. Ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang yang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Yahweh, dan yang berkenan baik di antara sekian seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Yahweh yang dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengarkan apa yang dikatakannya. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan berangkat beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea, dan Cornelius menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk
Datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya menyambut Petrus. Tetapi Petrus menyatakan, dia katanya, bangunlah, aku hanya manusia biasa saja. Kita undur ke ayat yang dari 9. Ya, keesokan harinya ketika itu berada dalam perjalanan yang sudah dekat Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampaklah oleh langit terbuka dan turunlah suatu benda bentuk kain lebar yang tergantung pada keempat sudutnya dan diturunkannya ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaran oleh suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak tuanku, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula kedua kalinya suara yang berkata, apa yang dikatakan oleh Yahweh, tidak boleh engkau menyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Ya, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai, ini firman Tuhan. Haleluya. Tadi kami berdoa, apa maksud daripada firman Tuhan ini, Bapak Yeshua Mashiach Adonai yang Tuhan berikan untuk kami renungkan hari ini. Jadi Bapak Yahweh bilang, haleluya, mendoakan marga-marga yang menyembah atau berhubungan penjaga ular, penjaga binatang-binatang. Penjaga binatang, mulai dari binatang ular sampai dengan yang lain-lain, berdoa mereka. Lalu ini saya masuk ke logos, jadi kesaksian Rema. Jadi kami berdoa, ada 7 marga yang berhubungan dengan penyembahan atau berhubungan dengan penjaga binatang-binatang di Taman Eden. Jadi sebelum saya bersaksi ke sana, ya, jadi di Taman Eden itu ada marga-marga. Jadi sejak zaman dulu, setelah di taman ini, kehidupan di Taman Eden itu ada marga-marga yang penjaga batu, penjaga tanah, penjaga air, dan juga penjaga binatang-binatang. Jadi waktu di Mewo, di dalam cerita di Mewo sana itu ada, mereka menyatakan bahwa ada 7 marga yang berhubungan dengan batu, 7 marga yang berhubungan dengan binatang, 7 marga yang berhubungan dengan air, 7 marga yang berhubungan dengan tanah. Jadi contohnya berhubungan dengan batu itu TKG, Adi, Uti, Boma, Pilome, Tali, Tatoro. Itu 7 marga. Itu berhubungan dengan penjaga batu-batuan. Dari Eden turun-temurun sampai sekarang. Sedangkan penjaga di Taman Eden, penjaga tanah itu mulai dari Madai, Bobi, Kayame, dan lain-lain, ada 7 marga. Terus ada penjaga air lagi, disebut dengan ini Yo, Tatoro, Yo, Pekei, Ikomo, Obai, terus Tenoye, ada 7 marga. Tebai, ada lagi penjaga binatang. Penjaga binatang itu mulai dari Degei, Mote, Do, Takimai, Edoai, Madai, Waine. Ada 7 marga juga. Jadi kami kemarin sudah berdoa, yang Tuhan suruh berdoa yang 7 dosa. Jadi lama-kelamaan
Mereka ini telah berdosa di hadapan Tuhan. Tadinya ditugaskannya untuk menjaga itu batu-batuan, contohnya batu-batuan dari 7 marga ini. Tetapi lama kelamaan itu mereka bilang, batu itu yang selamatkan kami, moyang. Akhirnya dong menyembah batu, dong menyembah setan batu. Akhirnya kemarin kami sudah berdoa dalam minggu ini, dan sudah Tuhan bakar semua batu-batuan semua, dan nampak wajah Yosua Amasya Adonai, orang asli Papua, berambut keriting dan berkulit coklat. Ya, itu sudah selesai. Baru tadi pagi juga Bapak suruh berdoa itu 7 marga yang berhubungan dengan penjaga binatang. Ya, mulai dari binatang kaki 4, ular sampai ke bawah. Jadi ya, kami waktu berdoa itu minta ampun akan dosa penyembahan kepada ular yang dilakukan. Karena tadinya kan disuruh jaga binatang-binatang itu, dijaga, diberi tugas kepada marga-marga ini. Tetapi lama kelamaan mereka anggap barang yang mereka jaga itu, mereka menganggap itu pencipta. Akhirnya menyembah ke binatang-binatang itu, menyembah binatang eguai, ular eguai, dan lain-lain. Mereka bilang itu kami punya moyang. Nah, ini banyak orang Papua dia bilang itu penjaga kasuari. Itu kami punya moyang. Ini bukan penjaga, itu bukan moyang, itu bukan pencipta. Itu dulu dikasih tugas untuk menjaga binatang-binatang itu dari Taman Eden. Tetapi lama kelamaan dong menyembahnya, dan setan pun masuk ke dalam binatang-binatang itu. Haleluya. Jadi tadi waktu kami berdoa itu malaikat Tuhan turun, karena ini waktunya. Jadi malaikat Tuhan, kami minta ampun dosa di hadapan Tuhan. 7 marga yang menyembah kepada binatang-binatang ini, kami mewakili beberapa marga, kami ambil untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam penghakiman yang sedang berlangsung dari tahun-tahun 2017 sampai dengan sekarang ini 2025. Jadi waktu kami merendahkan diri itu, malaikat Tuhan turun itu, langsung ular-ular itu di atas jalan-jalan aspal itu semua dipotong habis-habisan. Setelah itu dibuang ke semua ke dalam lautan jantung neraka. Terus Bapak suruh kami berdoa lagi. Dia bilang begini, orang-orang atau yang orang-orang jahat yang sedang memburu orang Papua di Papua, macam sekarang oknum-oknum tentara, polisi, dan lain-lain yang sedang masuk di Papua itu, Tuhan bilang itu sama dengan ular. Tadi waktu kami berdoa itu sama ada binatang-binatang ular, binatang-binatang, mereka itu seperti binatang-binatang kaki 4, ada binatang beruang, binatang kaki 4, binatang anjing, binatang serigala, harimau, dan lain-lain. Itu tadi semua Tuhan bakar habis. Ada raja wali, ada kasuari, binatang manusia, tapi mereka itu di dalamnya ada binatang-binatang. Itu semua satu kali dikumpul di lembah Yosafat lalu dibakar. Malaikat Tuhan hari ini sedang membersihkan saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Hamasya Adonai. Itu pernyataan Tuhan, dan Tuhan telah lakukan hari ini memusnahkan itu. Nah, sekarang Tuhan bawa kami ke firman Tuhan yang tadi ini. Kenapa Petrus itu kan, Rasul Petrus itu tadinya kan dia golongan Petrus itu, mereka itu keras. Artinya ada golongan Petrus kepas itu, mereka itu tidak bisa memberitakan Injil kepada bangsa lain. Karena menurut mereka itu, menurut kami orang Papua ataupun juga orang-orang Israel itu pada zaman-zaman dulu itu, manusia yang belum tidak punya hukum itu, tidak punya firman Tuhan, atau yang mana tetap firman Tuhan kehidupan ini, Alkitab itu, firman Tuhan itu sama dengan binatang di hadapan Tuhan. Jadi, dan tidak boleh juga mereka gabung, tidak boleh juga mereka kasih makan kepada binatang. Firman tidak boleh disampaikan menurut pemahaman Rasul Petrus pada zaman itu. Karena memang seperti itu, dia belum mengerti ke dalam setelah Yesus matikan menebus perbedaan, toh Injil harus sampaikan kepada segala manusia. Nah, nanti Petrus ini dia dapat penglihatan ketika dia dekat Jope, dia berdoa, baru Tuhan kasih tunjuk. Ada kain yang dipegang 4 sudut, di dalamnya diisi binatang-binatang, ada ular, ada kaki 4,
dan lain-lain. Disuruh Petrus harus sembelih itu dan harus makan. Petrus bilang tidak bisa saya makan, sampai 3 kali pernyataan itu turun. Lalu dia lagi pikir-pikir, ini apa artinya ini? Begini, pada saat yang sama juga Cornelius itu datang malaikat Tuhan kepada dia baru diberitahukan. Cornelius, kalau kamu mau bertobat, Cornelius ini orang Roma. Jadi dia mau bertobat, kalau kamu mau bertobat perwira ini, ya kamu harus pergi ke Petrus, ketemu dengan dia dan suruh dia dengarkan firman Tuhan dari dia dan kamu akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah, begitu waktu yang disempatkan, nah roh malaikat itu beritahukan kepada Cornelius, maka dia menurut 3 orang pergi jemput Petrus. Petrus juga dia baru lihat penglihatan, dia turun. Dia dengar, oh berarti apa Tuhan kasih tahu ini sudah. Ditanya, kamu cari saya alasannya apa? Dia bilang, Cornelius seorang perwira yang baik hati, yang dia sangat baik dengan orang Yahudi itu. Dia mau menerima Tuhan Yesus sehingga dia memanggil engkau harus ke sana. Haleluya. Berarti apa yang Bapak suruh kepada dia itu sama. Meneguhkan dia. Akhirnya dia tidak takut kepada perwira ini. Karena ini dia juga sudah lihat malaikat Tuhan. Dia juga, dan Petrus juga mendapat pernyataan 3 kali. Sudah, dia berangkat. Jadi kenapa tadinya itu tidak diberitakan kebenaran firman Tuhan kepada mereka bangsa lain? Nanti setelah diberitahukan. Nah, setelah bangsa lain itu membuka hati mau menerima Yeshua HaMashiach Adonai dari bangsa Yahudi, dari bangsa Ibrani, dari bangsa Ibrani, Yunani, Ibrani, dari bangsa Yahudi, dari Papua. Haleluya. Yeshua dari Papua, Yeshua dari Ibrani, Papua, dari Israel, Papua, dari Yahudi, Papua. Haleluya. Ya, karena dia sudah buka hati, harus sampaikan firman Tuhan supaya dia juga masuk ke dalam bilangan tubuh Hamasiah. Bilangan orang-orang percaya, bilangan orang-orang percaya kepada Yeshua. Jadi orang pertama yang bertobat menerima Yeshua di Yerusalem pada waktu adalah Cornelius dan keluarganya dan sanak saudaranya. Dia seorang perwira. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus HaMashiach Adonai, dalam penglihatan yang Petrus lihat itu, binatang-binatang yang disembah oleh Cornelius itu sudah dibunuh semua, sudah dibakar, yang mendorong dia untuk bagaimana itu semua itu dari Cornelius punya penyembahan dewa-dewa, binatang-binatang itu sudah dibakar, sudah dimusnahkan, sudah disembelih. Jadi waktu Petrus dia melangkah ke sana itu dia babat dulu, dia bakar, dia melepaskan barang-barang itu dulu, selesai dibakar habis. Disembelih habis, selesai. Api Tuhan turun makan dia, bakar dia, selesai. Haleluya. Lalu Petrus dari Cornelius dapat menerima kebenaran firman Tuhan dan dia juga dihitung sebagai manusia atau tubuh Hamasiah. Mereka adalah golongan-golongan orang-orang saleh yang masuk dalam keselamatan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus HaMashiach Adonai. Haleluya. Jadi alasan mengapa orang Yahudi tidak bisa berbicara dengan bangsa lain. Karena bangsa lain tidak punya hukum. Sedangkan orang Yahudi punya hukum. Punya 10 perintah Yahweh. Punya Alkitab. Ini asli. Bukan diadopsi dari bangsa-bangsa lain. Ini langsung dari Ibrani diturunkan. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus HaMashiach Adonai. Ya. Jadi kita. Jadi sampai saat ini bangsa-bangsa yang belum menerima Yeshua, belum percaya Yeshua, belum percaya sungguh-sungguh Yeshua, maupun juga yang sudah menjadi orang Kristen tapi belum percaya sungguh-sungguh. Sikap sifat mereka itu sama dengan binatang di hadapan Tuhan. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Jadi di hadapan Bapa, di hadapan Yeshua itu dia manusia, tapi di hadapan Tuhan itu sama dengan binatang. Sama dengan binatang. Karena apa? Ya, mereka ini masih menyembah, Roma 1 di sana dibilang, mereka ini menyembah makhluk-makhluk, menyembah makhluk, setan yang sembunyi dalam binatang-binatang, dewa-dewi, dan lain-lain dari bangsa-bangsa lain. Sampai hari ini. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Sehingga kita lihat macam sekarang ini. Kita lihat orang-orang India yang dari agama Hindu, Buddha, Islam, Cina. Kita lihat orangnya cantik-cantik, orangnya bagus-bagus, ganteng-ganteng, hidung-hidung mancung, dompu kumis ke bawah, pokoknya ganteng semua. Tetapi kalau mereka ini belum menerima Yeshua dan belum memiliki firman Tuhan kehidupan ini, itu di mata Tuhan sama dengan binatang.
masih sama dengan binatang. Sehingga pada waktu bunyi nafiri dibunyikan dan Tuhan datang dalam kemuliaannya, penghakiman sudah mulai masuk dan diadili masuk surga dan neraka. Haleluya. Orang yang tadinya cantik-cantik, indah-indah, bagus-bagus, Tuhan bilang kamu orang Papua itu tidak baik. Kamu orang itu begini begitu, tetapi ternyata pada waktu Tuhan datang itu orang yang cantik-cantik yang hina-hina orang-orang Kristen, yang hina-hina orang-orang yang di dalam rohani, di hadapan Tuhan sama dengan mereka ini binatang, jadi langsung dipotong, disembelih, langsung dibuang ke neraka, terjun bebas. Karena di hadapan Tuhan sama dengan rumput, sama dengan tumbuhan, sama dengan binatang. Begitu. Ada orang bilang, aduh orang ini cantik, bagus baru, atau laki-laki ini ganteng, begini baru. Kenapa Tuhan hukum dia langsung masuk neraka ini? Nanti orang pikir begitu. Tidak, itu di hadapan manusia, di hadapan Tuhan lain. Makanya Petrus Cornelius itu dia tahu, dia langsung bertobat, dia langsung menerima Yesus. Haleluya. Nah, kenapa tadi dalam peperangan roh, jadi tentunya dalam peperangan rohani, itu Petrus dan Yosua itu membunuh semua setan yang ada di Cornelius punya binatang-binatang itu. Karena dia ini seorang tentara, bapak politik tentara. Cornelius itu seorang tentara Romawi. Dia perwira, dia anak buah juga banyak. Tapi dia baik, dia mau menerima Yosua, jadi sudah. Petrus ke sana dan Yesua dan Petrus itu langsung bunuh itu dong setan-setan dulu, ular-ular, ke binatang keempat dulu, habis semua baru selesai, orangnya ditangkap. Haleluya. Ini namanya peperangan rohani. Jadi kita juga harus berdoa. Umpamanya kita lihat sekarang situasi. Tadi Tuhan bawa kami suruh berdoa tentara-tentara, polisi-polisi yang sedang kejar-kejar masyarakat di orang asli Papua di Intan Jaya, di Puncak Jaya, Unduga, Wamena, Yalimo, di Papua seluruhnya. Mereka kejar orang Papua secara terang-terangan, diam-diam. Nah, kita berdoa, itu apakah itu manusia yang kejar mereka atau apa yang dorong mereka dalam mereka itu? Kalau manusia itu tidak mungkin ada perasaan sebagai mereka juga lah sesama ciptaan manusia. Sesama manusia toh. Tapi kalau orang itu didorong oleh binatang yang berbentuk umpamanya serigala, bentuk ular, bentuk ular piton, berbentuk binatang-binatang buas, ya itu tidak bisa. Dia lihat itu langsung dia bunuh, dia tembak, dia kejar helikopter dan lain-lain. Dia kejar, dia mau sembunyi di mana. Nah, sekarang anak-anak Tuhan di seluruh tanah Papua, kita punya cara berperang dalam peperangan rohani itu berdoa dong setan-setan yang mendorong mereka untuk perang kejar-kejar orang Papua itu didorong oleh setan apa? Nah begitu, cari tahu baru tembak-tembak dong setan, bukan tembak manusianya. Efesus 6:12 sana dibilang, perjuangan kami di dunia bukan melawan penghulu penguasa, melawan roh awal gelap, tapi melawan bukan darah dan daging, tapi melawan penghulu penguasa, melawan binatang-binatang, melawan awan-awan gelap, melawan pemerintah-pemerintah di udara, roh jahat kuasa kegelapan. Jadi biasanya kalau seorang perwira atau seorang panglima didorong oleh utang darah, dia akan perintahkan, kamu kasih habis masyarakat di sana. Nah, itu bukan sengaja dia, tetapi itu didorong oleh setan, ya binatang-binatang kaki empat. Haleluya. Jadi waktu tadi kami berdoa itu, Tuhan kasih tunjuk ini apa yang mendorong mereka untuk jalan hari ini. Mereka kejar-kejar orang-orang asli Papua di atas tanah mereka sendiri, di Unduga, di Wamena, di Yalimo, di Puncak Jaya, di Pegunungan Bintan, dan lain-lain secara diam-diam dan terang-terangan. Tuhan bilang, kamu lihat itu, lihat mereka itu lihat, bukan manusia, tapi itu ada binatang-binatang di dalam. Tadi kami berdoa cari tahu, ada binatang piton, ular piton, ada ular kaki empat, ada serigala. Jadi, tadi malaikat Tuhan itu dong turun itu, itu langsung pungut semua satu kali baru dipotong leher. Itu yang mendorong, Tuhan bilang. Itu yang mendorong sampai dong babi buta kejar ini. Seperti 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu masalah sengketa tanah di Wagete itu. Dong bilang, dong palang saya punya rumah.
Dong palang sapu rumah baru ini dalam ini. Haleluya. Padahal bukan masalah bukan dengan saya. Tuhan ini apa ini? Palang sapu rumah ini. Begini Tuhan ular besar pokoknya ular besar dia palang dengan ular piton dengan buton dong punya ular lagi. Dong sambur-sambur dong palang sapu rumah ini. Begini kita berdoa babat itu malaikat Tuhan dong babat itu potong 3 langsung bakar habis satu kali semua selesai. Begini sorenya itu sudah dong datang ini buka palang. Haleluya. Nata tapiannya. Haleluya, puji Yesus Masih ada. Ini dong bilang itu ular yang dong bilang motif punya ular yang hijau yang besar. Kamu buka hati, kamu merendahkan diri. Kita berdoa itu bukan kamu yang itu baku aja itu ular dong baku aja. Kan begini kami lihat ini ular itu buka mulut begini. Buka mulut. Langsung siram api dari bawah dari atas. Api itu bakar itu potong-potong mereka. Jadi orang biasa berkelahi, suka mencuri, membunuh, itu didorong oleh binatang. Jadi sifat manusia berbinatangan tapi di dalam dimensi roh, dalam pandangan Tuhan, di mata Tuhan itu sama dengan binatang. Nah, begitu. Jadi ini harus mengerti orang Papua, mau lari kemana? Mau lari ke sana, ke sini. Kita tinggal bicara maki-maki, jangan maki orang. Kamu berdoa di hadapan Tuhan, baru berdoa Tuhan. Ini setan apa yang ada dalam tentara perwira ini, komandan ini, panglima ini, kapolda ini, kapolres ini, gubernur ini, bupati ini, presiden ini, orang ini yang ganggu saya. Berdoa tanya Tuhan, berdoa babat itu dong setan-setan di dalam roh. Kamu orang Kristen itu bukan main-main. Kamu itu berharga di mata Tuhan dan kamu itu disebut bukan lagi bangsa belalang tapi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Maka belajar bahwa peperangan. Belajar bahwa peperangan di dalam roh, cari tahu setannya apa yang ada mendorong orang itu sampai dia mau ini itu sama kamu. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Tuhan perlihatkan tadi itu begitu. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Jadi sungguh sangat luar biasa kalau saya harap semua orang Papua ini, serdadu-serdadu Tuhan, laskar-laskar Tuhan, sekarang jalan bersaksi penginjilan. Jangan penginjilan saja, jalan bersaksi. Sekarang tuh kamu berdoa, tunduk, belajar doa peperangan, tenggelam, kejar setan. Kejar setan sampai di Amerika pesetan dia lari. Dia kita kejar setan lari sampai di PBB sana, kejar setan sampai di Rusia. Kejar setan sampai di Jakarta, babat dia, ke Roma, babat dia. Belajar itu, belajar yang itu. Ada di Papua sekarang, orang asli Papua, Laskar Kristus, di mana saja Anda berada yang sedang bergerak di mana-mana. Harus berdoa, belajar doa peperangan. Di dalam roh. Selesai itu baru, kamu lihat setelah apa itu, parang itu habis kakek 4, binatang-binatang sudah. Yesus dengan Yosua, mereka dua, dengan Petrus sudah berdoa di atas baru. Begini selesai berdoa, potong-potong itu semua selesai. Baru kamu lihat Petrus, Cornelius datang, baru dia bilang saya mau terima Yesus, kamu datang sudah. Sudah Petrus ke sana begini, bukan Cornelius, bukan keluarga saja. Dia pesahabat-sahabat sanak sadar, semua, kami juga. Dong mulai minta kami juga, perwira dong datang, kami juga. Dia punya anak buah bilang, ayo kami juga. Karena apa? Dong setan-setannya sudah ditawan, sudah dibakar, sudah dipotong leher. Haleluya. Yang kemarin yang kita bunuh setan di pinggir rumah, dia datang palang itu setan apa itu? Setan ular itu hijau toh? Ular piton toh? Besar toh? Besar hijau toh? Gemuk subakar itu gemuk itu sudah makan banyak orang itu patah. Itu langsung dibakar, dimusnahkan, diruntuhkan, dirembukan baru kamu lihat luar biasa Langsung sorenya itu udah bilang, Bapak, aduh nona saya buka ini palang langsung. Haleluya. Ya, jadi sekarang itu anak-anak Tuhan, serdadu-serdadu Tuhan atau laskar-laskar Tuhan dari berbagai dominasi gereja Katolika, Kimika, dari gereja-gereja Protestan, dari mana-mana belajar bahwa peperangan, belajar tenggelam betul, memiliki karunia Roh Kudus, harus belajar peperangan. Kalau seluruh Papua ini anak-anak mulai serdadu-serdadu Tuhan belajar doa peperangan, gerakan roh terjadi, doa belajar doa peperangan, mulai gerakan doa peperangan terjadi.
Gerakan penginjilan oke, tapi doa peperangan juga harus, karena doa peperangan penting. Doa peperangan jalan dulu, baru nanti kita raih jiwa-jiwa. Jadi pamanya dari Biak muncul, dari Jayapura, dari Soron, dari Manokwari, dari Kaimana, Biak, Raja Empat, Merauke, Asmat, ya Bopendigul di bawah, terus Merauke, masuk Wamena dan lain-lain. Kalau sudah mulai belajar doa peperangan, pujian, penyembahan, doa peperangan jalan, baru Roh Kudus berdoa. Jangan antam sembarang. Jangan berdoa sembarang. Berdoa sembarang umpamanya begini. Tuhan, di Puncak Jaya itu helikopter sedang kejar masyarakat. Jadi ini bagaimana? Baru kita berdoa ke sana. Tuhan ini itu juga bisa. Tetapi doa peperangannya seperti tembakan penembak-penembak gitu yang turun itu dong lihat dulu. Nanti mata rohani, kita berdoa tanya Tuhan, mata rohani dia lihat, oh itu setannya model ini. Lalu kalau yang lain tembak, kita berdoa sekarang setannya jadi sini model ini. Yang ada dalam helikopter yang mendorong mereka untuk menyerang masyarakat. Kita berdoa kasih babat turun setan itu. Selesai. Haleluya. Begitu. Iya, itu yang bisa saya sampaikan rahasia dari Roma Kisah Para Rasul 10 ayat 20 ke bawah ini tentang bagaimana peristiwa Cornelius dengan Petrus. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, dan peristiwa-peristiwa ini juga terjadi di atas Papua pada zaman dulu, karena bekas kaki Petrus itu ada di pintu Golden Gate di Kaitaka. Sampai hari ini bekas kakinya ada di atas batu dasar. Sampai hari ini ada. Haleluya. Dengan demikian, sampai hari ini, tentara PBB, tentara UNITA, tentara Indonesia, dan lain-lain itu, mereka akan menyerah di atas Papua karena apa? Tuhan ada. Kemarin kami sudah berdoa itu, Tuhan sendiri, Tuhan menunjukkan Tuhan itu jati diri orang Papua dia. Rambut keriting ini. Rambutnya sama keriting seperti Bapak dong rambut yang gelombang pantai gelombang-gelombang turun. Dia kulit itu, kulit orang Papua terang. Setelah itu kami selesaikan tujuh penyembahan, 7 marga penyembahan dari batu punya. Tadi itu yang kami selesaikan 7 marga penyembahan ular itu punya. Tadi kami selesaikan itu, baru Tuhan suruh babat itu, potong leher itu. Tentara-tentara, perwira-perwira dong punya setan ular itu semua dibakar habis. Haleluya. Itu tadi setan-setan piton tuh, ular-ular pitonnya dibakar. Ular-ular pitonnya dibabat ke tadi. Ular piton yang raksasa itu sama yang ini. Yang punya, yang ini pendatang punya. Itu semua dibabat tuh. Yang kecil. Malaikat berapa yang babat tadi? Nggak tahu berapa itu, pokoknya dipotong habis banyak. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur karena ini luar biasa hari ini. Saudara-saudara terkasih, kami berdoa di sini, kamu berdoa di sana, kamu yang lain berdoa di Intan Jaya, berdoa di tempat-tempat lain. Kita berperan bersihkan atmosfer udara di atas Papua dan sekaligus berdoa supaya perwira-perwira Cornelius seperti perwira Cornelius yang bertobat, Tuhan tunjukkan penglihatan kepada mereka. Sungguh kami operasi Papua ini luar biasa, tetapi di mana-mana ada malaikat Tuhan, di mana-mana ada Tuhan, seperti siapa Cornelius ketemu dengan malaikat Tuhan. Haleluya, biarlah malaikat Tuhan itu datang ketemu dengan tentara-tentara, dengan polisi-polisi, dengan perwira-perwira, dengan komandan-komandan, dengan bupati-bupati, dengan kapolda-kapolda dan kapolres-kapolres, dengan siapa saja. Berdoa seperti itu supaya mereka berseru akan nama Tuhan di atas Papua. Bahwa segala lidah akan mengaku bahwa suara adalah Tuhan dan segala lutut akan berteluk lutut di bawah telapak kaki Yesus. Salam, saudara-saudara terkasih, harus berdoanya begitu supaya peristiwa Cornelius yang pernah terjadi dia terulang kembali di atas Papua. Dan itu saya percaya itu akan terjadi karena ini hari Sabat ini Tuhan turun memberikan firman Tuhan pagi ini, hari ini untuk kita renungkan sepanjang minggu ini. Dari hari Sabat itu dihitung mulai dari hari Minggu hari pertama, terus Senin kedua, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu hari ke-6, hari ke-7 itu hari Sabat hari ini. Jadi dihitungnya dari besok, hari pertama itu hari Minggu, besok itu hari pertama. Yang diajarkan oleh firman Tuhan itu dalam Keluaran 20 itu hari ke-7, hari Sabat. Haleluya. Firman yang dia turun hari ini itu dia berlaku untuk sepanjang Sabat ini. Mulai dari hari Sabat ini, besok hari pertama, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Haleluya. Kita akan lihat. Kalau firman dia sudah keluar, dia tidak akan balik dengan sia-sia. Kita akan lihat.
Akan ada perwira-perwira, akan ada panglima-panglima, akan ada komandan-komandan, akan ada. Mereka akan melihat malaikat Tuhan jelas-jelas di atas pohon. Seperti perwira malaikat itu melihat. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yang mendengar berita ini katakan amin. Berdoa supaya itu terjadi dalam minggu ini juga. Dalam sabat ini juga. Saudara-saudara terkasih, di mana saja Anda berada. Haleluya. Jadi berdoa dan katakan amin apa yang disampaikan firman Tuhan hari ini. Kalau firman sudah keluar, dia tidak kembali dengan sia-sia, dia kembali dengan berhasil. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Mashiach Adonai. Kami mengucap syukur dan memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Bapak. Engkau segalanya, bagi kami Engkau saja yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggal, layak dimuliakan. Kami percaya seperti peristiwa yang pernah terjadi antara Cornelius dengan Bapak perwira itu. Bapak perwira itu diberitahu oleh malaikat dan dia mulai bertobat dan menerima Yesus, dan semua kekuatan dewa-dewa keempatnya dibunuh. Demikian pula hari ini telah terjadi pembunuhan terhadap binatang-binatang keempat yang adalah andalan-andalan daripada perwira-perwira yang sedang operasi di atas Papua. Sudah dipotong semua, sudah dibakar semua. Kami percaya dalam sabat ini juga akan terjadi Bapak, dalam nama banyak dan malaikat Tuhan akan turun memberikan penampakan kepada para perwira-perwira di atas tanah Papua dan juga di atas Indonesia. Haleluya Bapak, dalam nama sehingga banyak dari perwira-perwira dan juga prajurit-prajurit Bapak yang akan bertobat di atas negeri ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Mashiach Adonai, kami serahkan seluruh Papua ke dalam tangan-Mu. Beribu malaikat Tuhan yang berjaga-jaga di atas atmosfer udara di atas Papua dan juga di lembah Yosafat. Bapak mengerjakan fungsi-fungsinya untuk menjalankannya dalam nama Tuhan Yesus Mashiach Adonai. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Mashiach Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Salam. Ada sesuatu tadi waktu. Ya ada, sudah ada. Tidak ada. Atau Iya, salam. tidak ada kain.